Anda kembali di Breaking News pemirsa dan kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini pasca bencana dan juga pemulihannya. Sudah ada dua rekan kami, ada Rindi Sasabila di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan juga ada Alvin Syaputra yang akan mengabarkan langsung dari Aceh, Tamiang, Aceh. Kita ke Rindi terlebih dahulu, bagaimana kondisi terkini di sana. Rindi, silakan. Ya, selamat siang. Maksud kami selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Berkaitan dengan situasi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tiga pekan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Ini seperti yang tampak layar kaca Anda, Rendra dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Sicincin Malalak yang merupakan salah satu jalan alternatif yang menghubungkan antara Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi. Jika kami dapat menunjukkan kepada Anda pemirsa, ini di belakang saya adalah jalan longsor sedalam kurang lebih 10 meter dengan lebar kurang lebih 10 meter begitu. Tadi memang kami sudah bertemu dengan salah satu perusahaan BUMN begitu ya. Mereka tengah melakukan pengukuran begitu ya untuk menganalisis apakah jalanan yang belakang saya ini yang longsor, yang ambles akibat bencana yang terjadi pada 3 pekan lalu ini baiknya untuk ditimbun atau dijadikan jembatan begitu. Karena jika kami dapat ceritakan kepada Anda, memang untuk jalanan belakang saya ini seharusnya bisa dilintasi oleh 2 mobil begitu. Tadinya pada awalnya untuk jalan depan saya ini adalah 2 lajur, namun akibat dari longsor yang selebar 10 meter dan sedalam 10 meter ini terpaksa harus terputus hingga hanya menyisakan 1,5 lajur perjalanan begitu. Dan tadi memang jika kami dapat ceritakan, sebenarnya tim liputan hendak menuju ke jalan yang lebih dalam lagi, namun akibat kondisi jalanan yang tertutupi oleh tanah becek, untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, kami dan tim liputan pun memutuskan untuk melaporkan dari titik kami berada saat ini, yakni sekitar 2,8 km dari Simpang Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan jika kami dapat ceritakan, Rendra dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 8 pagi ada satu mobil bak yang hendak mengantarkan pakan ternak kepada warga Balingka begitu. Namun untuk pendistribusian pakan tersebut sempat terhambat karena memang untuk jalan yang di depan sana sekitar berjarak 100 meter dari kami itu jalannya masih berlumpur dan becek sehingga perlu didorong oleh setidaknya 10 orang begitu. Dan saat ini ada satu motor yang hendak melintas. Mereka pun harus berhati-hati, ekstra hati-hati agar tidak terpeleset jatuh ke lubang yang longsor begitu. Dan dapat kami ceritakan juga pemirsa bahwa untuk akses menuju Malalak ini masih terputus, namun sudah ada upaya dari sejumlah pihak untuk membuka jalan, termasuk menggunakan alat berat begitu ya. Namun karena memang untuk kondisi yang cukup parah sehingga untuk proses evakuasi jalan untuk pembukaan jalan ini cukup terhambat. Namun tadi kami sudah berupaya untuk mengonfirmasi begitu ya kepada Kodam 20 Tengku Imam Bonjol, disampaikan bahwa saat ini pun dari pihak TNI Angkatan Darat juga tengah berupaya untuk melakukan pembukaan jalan dan juga pembersihan fasilitas-fasilitas umum di Malalak seperti pembersihan masjid, pembersihan sekolah, dan juga memberikan pelayanan lebih kepada korban yang terdampak akibat banjir dan longsor yang terjadi pada 3 pekan lalu. Jika kami dapat ceritakan juga, Rendra dan juga pemirsa, terkait bagaimana cuaca di Kabupaten Agam, saat ini sekitar pukul 9.45 lewat atau hampir pukul 10 pagi, ini cuaca sangat panas, cukup panas, yang mana panasnya ini agak menusuk begitu ya ke tulang. Namun tadi pada pagi hari pukul 8 ini cuacanya masih cerah berawan. Namun untuk semalam jika kami dapat ceritakan di Kota Bukit Tinggi ini sempat mengalami hujan dengan intensitas rendah begitu ya, alias gerimis, karena memang untuk cuaca di Sumatera Barat ini masih belum menentu, yang mana pada pagi hingga siang hari panas, namun terkadang sore juga hujan, sehingga memang ini menimbulkan rasa waspada yang tinggi
bagi warga yang terdampak di Sumatera Barat akibat banjir bandang dan juga longsor. Dapat kami ceritakan juga Rendra dan juga pemirsa bahwa untuk akses menuju desa-desa di Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini juga masih sangat terbatas. Kalau kami pada kurang lebih 4 hari atau ya sekitar 4 hari yang lalu kami sempat mengunjungi Balingka ini. Tadinya kami ingin mengunjungi Malalak namun tidak bisa masuk karena aksesnya terputus. Kami juga diceritakan oleh warga bahwa di jalan terputus itulah sejumlah warga yang menjadi relawan berupaya untuk memberikan bantuan kepada warga di desa-desa Malalak dengan cara berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 6 jam untuk pulang pergi, karena memang untuk jarak dari jalan terputus sampai desa terdekat di Malalak itu berjarak sekitar 5-10 km, sehingga memang untuk setidaknya 4 hari yang lalu ketika kami berkunjung di Balingka ini, untuk bantuan juga hanya bisa diberikan lewat darat dan juga lewat airdrop begitu, atau bantuan dari helikopter. Dan saat ini pun sejumlah pihak juga masih berupaya begitu ya untuk memulihkan kembali akses menuju Malalak, yang mana salah satunya adalah salah satu perusahaan dari BUMN yang sudah mulai melakukan analisis terkait berapa kedalaman dari longsor di tempat kami berdiri saat ini, termasuk lebarnya berapa, untuk selanjutnya dipertimbangkan apakah jalan ini nantinya akan ditambal atau akan dijadikan jembatan begitu. Dan terkait bagaimana kebutuhan logistik dari warga Malalak begitu ya, saat ini pun kami juga masih belum mendapatkan informasi pasti, namun berdasarkan keterangan dari wakil kepala desa salah satu di Malalak, maksud kami Balingka begitu, memang dari sini ada salah satu posko terdekat di Simpang Malalak, yakni di Masjid Simpang Malalak, di mana di sana itu ada kurang lebih 13 kakak yang berlindung di sana, dan mereka pun juga sudah mendapatkan banyak bantuan terkait logistik, lalu juga makanan, minuman, dan mereka mengaku mencukupi begitu. Dan masyarakat pun berharap bahwa untuk jalan Cicincin Malalak ini segera pulih, karena ini merupakan salah satu jalan vital di Sumatera Barat yang merupakan alternatif yang menghubungkan antara Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi. Dan pemirsa, nanti pun kami juga akan berupaya begitu ya untuk coba menembus jalan yang di sebelah sana untuk melihat seberapa jauh jalan ini terputus begitu, dan nanti kami akan mencoba untuk melihat dan menelusuri jika memang untuk kondisi dan cuacanya memungkinkan. Sementara demikian laporan dari kami, Rendra, kembali ke studio. Rindi, apakah mungkin di sekitar Anda ada warga yang mungkin bisa ditanya mengenai kondisi bagaimana pentingnya akses Cicin dan Malalak ini, dan juga mungkin bisa ditanyakan kepada pengendara yang lewat ini mengenai vitalnya akses ini, dan seberapa pentingnya warga bagi pemerintah ini untuk bisa secepatnya memperbaiki akses ini? Rendra, mohon maaf sebelumnya pertanyaan Anda tidak terdengar, mungkin boleh minta tolong diulang lagi, Rendra? Baik, mungkin Anda bisa bertanya kepada warga sekitar jika ada di sekitar Anda ini mengenai seberapa pentingnya akses Cicin dan Malalak ini bagi warga, sehingga mungkin perlu didorong kepada pemerintah untuk secepatnya bisa memperbaiki akses ini, Rindi. Ya, Rendra, kami memang sudah sempat berbincang begitu ya dengan warga di Balingka ini. Memang untuk jalan Cicincin Malalak ini merupakan salah satu jalan vital begitu ya, karena jika kami dapat ceritakan untuk warga Balingka yang tinggal di sekitar sepanjang jalan Cicincin Malalak ini, mereka mata pencahariannya adalah sebagai petani stroberi ataupun sayur-sayuran begitu, sehingga memang untuk jalan Cicincin Malalak ini merupakan salah satu akses pendistribusian hasil perkebunannya, sehingga memang jalan ini warga pun berharap untuk segera diperbaiki, karena jika memang jalan ini terus rusak, tidak kunjung diperbaiki, itu tentunya akan menghambat proses pendistribusian antara hasil pertaniannya dan juga untuk warga begitu. Bahkan kalau kami ceritakan tadi, Rendra dan juga pemirsa, kalau tadi pagi sekitar pukul 8 pagi itu ada satu mobil bak terbuka yang membawa sekitar puluhan pakan ternak
mereka biasanya sebelum terjadi longsor dan banjir bandang pada 3 pekan lalu, mereka bisa melewati jalan ini dengan mudah untuk proses pendistribusian pakan dan menuju ke peternak begitu. Namun untuk sekarang per hari ini proses tersebut agak terhambat, bahkan mobil mereka bisa tersangkut karena memang untuk jalan ini meskipun tidak tertutup setinggi itu oleh tanah longsor, tapi itu masih menyulitkan proses pendistribusian karena tanahnya memang masih basah, sehingga untuk muatan mobil pun harus dikurangi. Tadi juga kami melihat bahwa karung-karung tersebut diangkat untuk dipindahkan dan beberapa dibantu dibawa dengan motor karena memang mobilnya sulit untuk lewat, Renda dan juga pemirsa. Warga pun sejak kemarin begitu sudah meminta pemerintah untuk cepat tanggap dalam memperbaiki jalan Cicincin Malalak ini, karena memang sekali lagi kami jelaskan bahwa jalan Cicincin Malalak ini salah satunya adalah jalan mudik yang mana menghubungkan antara Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi via Malalak. Dan kalau kami bisa mengajak Anda untuk membayangkan begitu pemirsa, sekarang ini adalah libur sekolah bagi anak-anak dan menjelang akhir tahun. Jadi seharusnya jalan ini jika tidak tertutup oleh longsor, ini bisa memudahkan perjalanan warga, namun kini terhambat. Demikian, Rendra. Baik, terima kasih Rindi Sasabil, informasi langsung dari Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Dan pemirsa, masih ada rekan Alvin Syahputra yang selanjutnya akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini penanganan pasca bencana di Aceh. Namun selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News TV One.